Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Udara pagi itu masih terasa lembab. Embun menempel di kaca jendela rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit itu. Dari dalam terdengar suara panci beradu dengan sendok, diselingi aroma tumisan bawang yang menggoda. Alisa berdiri di dapur mungil berukuran 2x2 meter, dengan celemek lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Tangannya cekatan menumis sayur, sementara di sisi lain nasi di dalam kukusan mengepul hangat. Fer, bangun, udah jam 6 lewat. Nanti telat lagi. Panggil Alisa dengan suara lembut tapi terdengar cemas. Tak ada sahutan dari dalam kamar. Ia melangkah pelan, membuka pintu, dan melihat Ferry masih terbaring di kasur tipis dengan posisi miring membelakangi pintu. Rambutnya berantakan, napasnya berat, wajahnya tampak lelah. Fer? Alisa menepuk pelan bahu suaminya. Aku udah masak. Ada sayur sop sama tempe goreng. Nasinya masih hangat. Ferry mengerang kecil, lalu menoleh dengan mata setengah terbuka. Iya, nanti. Aku capek banget, Liz. Alisa tersenyum kecil. Aku tahu kamu capek, tapi kamu kerja jam 7, kan? Kalau terlambat lagi nanti dimarahin mandor. Ferry duduk perlahan. Wajahnya lesu. Gajinya juga belum naik-naik. Hidup kayak gini terus capek, Liz. Kata-kata itu seperti duri kecil yang menusuk hati Alisa. Tapi ia menahannya. Ia tahu, Ferry bukan pria jahat. Hanya pria yang kalah oleh tekanan hidup. Aku ngerti, Fer, katanya lembut. Tapi kita kan bareng-bareng. Aku juga kerja keras. Rejeki nggak kemana. Yang penting kita tetap usaha. Ferry hanya mengangguk, menatap lantai dengan pandangan kosong. Ia bangkit pelan dan menuju dapur. Di meja makan kecil itu, sudah tersaji 2 piring nasi, sayur sop, dan beberapa potong tempe goreng. Makanannya sederhana, tapi aroma hangatnya membawa ketenangan tersendiri. Alisa duduk di seberang, menatap suaminya makan tanpa banyak bicara. Di hatinya, ada kekhawatiran yang tak pernah ia ungkapkan, tentang bagaimana Ferry sering berubah akhir-akhir ini. Dulu, pria itu selalu penuh tawa. Sekarang, diam dan sering melamun. Selesai makan, Ferry berpamitan seadanya. Aku berangkat dulu. Alisa mengangguk, tersenyum, lalu menyelipkan bekal ke tas kecil Ferry. Ini bekalnya. Ya, jangan lupa makan siang. Begitu Ferry melangkah keluar, Alisa menatap punggungnya yang menjauh di antara kabut pagi. Ada rasa rindu pada masa-masa awal pernikahan mereka. Saat Ferry masih penuh cinta, penuh semangat, saat mereka berdua bisa tertawa hanya karena sepiring mie instan dibagi 2. Setelah Ferry pergi, Alisa membereskan piring, mencuci peralatan dapur, lalu menyiapkan dagangan kue basah yang akan ia titipkan di warung sekitar. Di meja, ada beberapa bungkus risoles dan kue lapis buatan tangannya. Ia memasukkan semuanya ke dalam wadah besar dan bersiap keluar. Tetangga-tetangganya di gang itu sudah mengenalnya sebagai wanita yang rajin dan murah senyum. Pagi, Liz, sapa Bu Ranti, tetangga sebelah rumah. Pagi, Bu, jawab Alisa ramah. Mau nitip kue di warung depan? Wah, rajin banget. Semoga laris. Ya. Amin, Bu. Makasih doanya. Langkah Alisa ringan, meski dalam hatinya penuh beban. Setiap hari ia berjuang seperti ini. Dari pagi buta hingga malam, tak ada waktu beristirahat panjang. Tapi ia tak pernah mengeluh. Saat matahari mulai meninggi, Alisa kembali ke rumah. Ia duduk di kursi kayu sambil menghitung hasil penjualan kemarin. Tidak seberapa. Cukup untuk beli beras, sedikit sayur, dan bayar listrik yang hampir jatuh tempo. Ia menatap kalender di dinding, tanggal 28. Gaji Ferry masih beberapa hari lagi. Tabungan mereka hampir habis. Ya Allah beri aku kekuatan, bisiknya pelan. Menjelang sore, terdengar suara langkah masuk ke halaman. Alisa menoleh, melihat sosok wanita parubaya dengan tas tangan besar dan wajah sinis. Oh, Mama datang, ucap Alisa pelan, agak gugup. Henny, mertuanya, masuk tanpa permisi. Tatapannya menelusuri ruangan sempit itu dengan ekspresi jijik.
Masih kayak kandang aja rumah ini. Kapan kalian bisa punya rumah sendiri sih, Liz? Katanya dengan nada menusuk. Alisa menunduk sopan. Maaf, Ma. Kami masih berusaha. Ferry juga lagi cari kerja tambahan. Henny mendengus. Kerja tambahan? Anak saya itu dari dulu kerja terus. Tapi hasilnya apa? Nggak kelihatan. Kamu tuh istri. Harusnya bisa bantu suami. Bukan cuma jualan kue yang untungnya recehan. Kata-kata itu membuat dada Alisa sesak. Tapi ia tetap menahan diri, menatap lantai, menutup perasaan dengan senyum pahit. Saya cuma bisa bantu semampunya. Ma. Nanti kalau rezekinya ada, pasti keadaan berubah. Ya semoga, kata Henny dengan nada meremehkan. Tapi saya heran. Liz, anak saya dulu tampan, punya banyak teman. Tapi sejak nikah sama kamu, hidupnya kayak orang susah. Kamu bawa sial apa gimana? Alisa terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa berkata pelan, saya minta maaf kalau mama kecewa. Henny berdiri, merapikan tasnya. Saya nggak mau lihat Ferry susah terus. Saya bakal carikan kerjaan yang lebih layak buat dia, di tempat yang lebih baik. Dan kamu ya, semoga kamu bisa sadar diri. Wanita itu pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup keras, meninggalkan keheningan panjang. Alisa duduk di kursi, menggenggam ujung bajunya, air matanya jatuh perlahan. Malam harinya, Ferry pulang dengan wajah muram. Tadi mama kesini ya? Tanyanya datar. Iya, Fer, jawab Alisa hati-hati. Mama cuma khawatir sama kamu. Khawatir? Atau malah nyalahin aku karena nikah sama kamu? Alisa diam. Ia tahu jawabannya, tapi memilih bungkam. Ferry menghela napas panjang, lalu berkata pelan, Liz, aku capek hidup begini. Aku pengin punya kehidupan yang layak. Rumah bagus, motor bagus, istri yang bisa dibanggain di depan orang tua. Alisa menatapnya dengan mata berkaca. Aku ngerti, Fer, tapi aku juga pengin semua itu. Cuma butuh waktu. Kita bisa bareng-bareng, kan? Ferry hanya diam. Tatapan matanya kosong. Entahlah. Kata itu menggantung di udara. Malam semakin larut. Hujan turun perlahan di luar, menetes di atap seng. Alisa berbaring di ranjang, menatap langit-langit. Di sampingnya, Ferry sudah memalingkan badan, membelakangi dia. Alisa menatap punggung itu lama-lama, seolah ingin mengingat setiap garisnya, sebelum mungkin suatu hari ia kehilangan semuanya. Dalam hati, ia berbisik pelan, aku nggak minta banyak, ya Allah, aku cuma ingin rumah tanggaku tetap utuh. Tapi entah kenapa, malam itu terasa dingin yang berbeda, seperti pertanda bahwa kebahagiaan sederhana yang ia miliki perlahan mulai retak. Sudah hampir 2 minggu belakangan, suasana di rumah kontrakan itu terasa berbeda. Keheningan yang biasanya membawa ketenangan kini berubah menjadi beban. Suara Ferry tak lagi hangat seperti dulu. Senyumannya jarang muncul, dan tatapan matanya semakin sering kosong. Pagi itu, Alisa kembali menyiapkan sarapan seperti biasa. Sepiring nasi, telur dadar, dan sambal buatan sendiri. Ia tahu masakannya sederhana, tapi selalu berusaha memberikannya dengan cinta. Namun begitu Ferry duduk di meja makan, ekspresinya langsung berubah. Liz, kamu nggak bosen ya masak yang itu-itu aja? Katanya tiba-tiba. Alisa berhenti mengaduk teh di gelas. Kenapa, Fer? Setiap hari lauknya gini terus. Telur, tempe, tahu. Aku pengen makan enak sekali-kali, Liz. Kayak di restoran, masa ya nggak bisa? Nada suaranya dingin. Bukan marah, tapi menyakitkan. Alisa menunduk, menatap nasi di piringnya sendiri. Maaf, Fer. Aku lagi belum punya uang lebih. Kuenya kemarin belum semua laku, jadi aku belum bisa belanja banyak. Tapi nanti kalau ada rejeki, aku masak yang kamu mau, ya? Ferry tak menjawab. Ia hanya makan dengan cepat, tanpa menatap istrinya. Suara sendok dan piring saling beradu di antara keheningan itu. Setelah Ferry berangkat kerja, Alisa duduk lama di kursi. Tangannya gemetar memegang gelas teh yang sudah dingin. Ia tahu, bukan masakan itu yang dipermasalahkan. Tapi ada sesuatu dalam diri Ferry yang sedang berubah,
Sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Beberapa hari kemudian, saat Alisa sedang menata kue di dapur, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat dengan ragu. Ini Alisa. Siapa ya? Ini aku, Wina. Teman kerjanya Ferry. Oh iya, Mbak Wina. Ada apa? Ya. Cuma mau kasih tahu, mungkin kamu nggak tahu kalau Ferry sering pulang bareng Sinta, anak bos restoran tempat dia kerja. Mereka kelihatan deket banget, tiap sore nongkrong bareng. Suara di ujung sana terdengar hati-hati, tapi cukup membuat dada Alisa bergetar. Oh begitu, jawabnya pelan. Makasih udah ngasih tahu, Mbak. Setelah menutup telepon, Alisa terdiam lama. Tangannya masih memegang ponsel, tapi pikirannya kosong. Ia menatap jendela, melihat hujan tipis turun di luar. Air matanya ikut jatuh tanpa suara. Ia tak ingin menuduh. Ia percaya Ferry, tapi rasa takut dan luka itu perlahan merayap ke hatinya. Sore harinya Ferry pulang dengan wajah cerah, berbeda dari biasanya. Ia bahkan bersiul kecil sambil melepaskan sepatu. Alisa berusaha tersenyum. Kamu kelihatan senang, Fer? Ada kabar baik? Ah, enggak juga, jawabnya ringan. Cuma tadi bareng anak kantor, ngobrol-ngobrol aja. Alisa menatapnya sesaat, lalu berpura-pura sibuk menata piring. Sama Sinta? Tanyanya perlahan. Ferry langsung menoleh. Kamu tahu dari mana? Temanmu, Wina, tadi nelpon. Katanya kalian sering pulang bareng. Wajah Ferry berubah. Liz, jangan mulai curiga yang aneh-aneh. Ya, dia cuma teman kerja. Aku capek kalau kamu mulai mikir yang enggak-enggak. Aku nggak nuduh apa-apa. Fer, aku cuma tanya. Tapi nada kamu tuh kayak nyindir. Liz, aku udah cukup capek kerja tiap hari, jangan ditambahin omongan kayak gitu. Ferry berdiri dan pergi ke kamar, meninggalkan Alisa yang terdiam di dapur. Tangannya gemetar. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia hanya ingin tahu. Hanya ingin memastikan kalau suaminya masih sama seperti dulu. Beberapa hari berikutnya, perubahan Ferry makin terasa. Ia sering pulang malam, alasannya lembur. Tapi baju dan parfumnya berbeda. Ia mulai membeli kemeja baru, sepatu baru, bahkan mulai memakai minyak wangi yang tak pernah dipakai sebelumnya. Suatu malam, Alisa menunggunya di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat pintu akhirnya terbuka, Ferry tampak terkejut melihat Alisa masih bangun. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku nunggu kamu. Aku khawatir. Khawatir apa? Udah 3 malam kamu pulang larut. Katanya lembur. Tapi aku dengar dari Wina, tempatmu udah tutup dari jam 9. Ferry terdiam. Pandangannya dingin. Liz, kamu mulai nyelidikin aku? Aku cuma istri yang khawatir sama suaminya. Fer? Itu aja. Ferry menarik napas panjang, lalu meletakkan tasnya di meja. Aku cuma ngobrol sama teman. Emang salah kalau aku pengen punya waktu buat diri sendiri? Hidupku udah cukup stres. Liz, setiap hari cuma kerja, pulang, lihat rumah sempit, dapur kecil, makan yang itu-itu lagi. Aku juga manusia. Kata-kata itu menampar keras hati Alisa. Ia menatap suaminya lama, mencoba menahan air mata. Jadi kamu malu punya istri kayak aku? Ferry tak menjawab. Ia hanya membalik badan dan masuk ke kamar. Pintu tertutup keras. Alisa terduduk di kursi, menangis diam-diam. Ya Allah, aku salah apa? Bisiknya lirih. Keesokan harinya, Henny datang lagi. Kali ini tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Liz, suaranya terdengar dari luar. Alisa buru-buru membukakan pintu. Iya, Ma, ada apa? Mana Ferry? Masih kerja, Ma. Ya pantesan. Saya cuma mau bilang, saya nggak mau lihat anak saya makin sengsara. Saya tahu dia lagi dekat sama perempuan lain, dan menurut saya itu wajar. Alisa terkejut. Wajar, Ma. Iya, karena dia butuh wanita yang bisa ngangkat derajatnya. Kamu tuh cuma bikin hidupnya susah. Liz? Maaf, tapi saya masih istrinya. Saya berusaha sebisa saya. Berusaha? Hasilnya apa? Hidupmu gini-gini aja.
Kamu pikir jualan kue bisa bikin kaya? Dasar nggak tahu diri. Henny melangkah masuk, menatap setiap sudut rumah yang sederhana itu dengan jijik. Lihat ini. Rumah kayak gudang, perabotan murahan. Anak saya pantas dapat yang lebih. Alisa menggenggam tangannya erat, berusaha menahan amarah dan air mata. Kalau mama nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan ajarin Ferry buat ninggalin saya. Henny mendengus. Kamu pikir kamu bisa tahan dia terus di sini? Nanti juga dia sadar sendiri. Liz, kamu bukan yang terbaik buat dia. Setelah Henny pergi, Alisa terduduk di lantai. Kata-kata mertuanya berputar di kepalanya seperti gema yang menyakitkan. Ia menatap dinding rumahnya yang kusam, mendadak semuanya terasa sempit dan menyesakan. Malamnya, Ferry pulang. Alisa mencoba menyapanya dengan lembut. Fer, aku mau ngomong. Apalagi? Jawabnya malas. Tadi mama datang. Dia bilang hal-hal yang bikin aku sakit hati. Apa yang mama bilang? Dia bilang kamu pantas dapat yang lebih. Ferry terdiam sesaat, lalu berkata pelan, mungkin mama nggak sepenuhnya salah, Liz. Kata itu membuat Alisa menatap suaminya dengan mata membesar. Maksud kamu apa? Aku cuma pengen hidup yang lebih baik. Aku pengen punya istri yang bisa bantu aku naik kelas. Ngerti? Suara Ferry tenang tapi menusuk seperti pisau dingin. Alisa menatapnya lama. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Jadi kamu nyesel nikah sama aku? Ferry tak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil jaket, dan keluar rumah tanpa pamit. Alisa berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang semakin jauh dalam gelap. Angin malam berhembus dingin, tapi tidak sedingin hatinya saat itu. Di dalam hati, ia masih berusaha menenangkan diri, berharap Ferry hanya sedang lelah, bukan berubah. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Rasa takut kehilangan orang yang selama ini menjadi alasan ia bertahan hidup. Hujan turun deras malam itu, mengguyur atap seng rumah kontrakan kecil yang sudah mulai berkarat. Suara rintiknya menggema seperti irama kesedihan yang menenangkan tapi menyakitkan di saat yang sama. Di dalam rumah, Alisa duduk di kursi ruang tamu yang sempit, menatap jam dinding yang sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam. Ferry belum juga pulang. Ini sudah malam ketiga ia menunggu tanpa kepastian. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Hati Alisa gelisah, tapi matanya lelah. Tubuhnya bergetar antara menahan dingin dan rasa takut. Ia menatap meja makan yang masih tersaji rapi. Nasi dan sayur bening yang sudah dingin sejak lama. Ia tak punya hati untuk makan tanpa Ferry. Ketika suara motor berhenti di depan rumah, jantungnya berdebar keras. Ia berdiri cepat, menunggu pintu terbuka. Ferry masuk dengan pakaian basah, namun aroma parfum asing tercium samar. Bukan aroma sabun pabrik, bukan bau keringat kerja, tapi aroma wangi lembut seperti bunga yang tak pernah ada di rumah ini. Ferry, dari mana aja kamu? Suara Alisa bergetar, tapi lembut. Ferry menggantung jaketnya tanpa menatap istrinya. Lembur. Lembur sampai jam segini? Restoran tempat kamu kerja udah tutup jam 9. Fer? Liz, aku capek. Jangan tanya-tanya dulu, bisa? Alisa menelan ludah, menahan air mata. Ia mendekat, menatap wajah suaminya yang sudah lama tak menatap balik dengan hangat. Aku cuma khawatir. Aku takut ada apa-apa. Aku cuma pengen tahu kamu baik-baik aja. Udah ku bilang, aku capek. Fer, kalau kamu ada masalah, aku pengen bantu. Aku bilang jangan ikut campur, bentak Ferry, keras. Alisa terdiam. Suara itu menusuk seperti cambuk di dada. Ferry belum pernah sekeras itu padanya. Untuk pertama kali, Alisa merasa takut. Bukan takut dipukul, tapi takut kehilangan pria yang dulu ia kenal penuh cinta. Beberapa menit kemudian, Ferry berjalan masuk ke kamar tanpa berkata apapun lagi. Alisa berdiri kaku di ruang tamu, menatap punggungnya yang menjauh. Hujan di luar seperti menyatu dengan air matanya yang jatuh pelan. Keesokan paginya, Alisa bangun lebih awal seperti biasa. Tapi kali ini, bukan untuk menyiapkan sarapan dengan semangat, melainkan karena tak bisa tidur semalaman. Ia menyiapkan teh hangat di meja, lalu duduk di kursi, menatap kosong ke arah pintu kamar.
Ketika Ferry keluar, ia sudah rapi, mengenakan kemeja baru yang belum pernah dilihat Alisa sebelumnya. Kemeja itu baru, ya? Tanyanya pelan. Iya. Beli di mana? Kok aku nggak tahu? Dikasih teman, jawabnya singkat. Teman, kata itu lagi. Sinta, pikir Alisa dalam hati. Fer, aku cuma pengen kamu jujur. Kamu ada hubungan sama Sinta, ya? Ferry berhenti sejenak, lalu berbalik dengan tatapan tajam. Kamu dengar dari siapa? Orang-orang kantor kamu udah mulai ngomong. Fer, aku dengar mereka sering lihat kamu jalan berdua. Liz, suaranya meninggi. Kalau kamu masih percaya omongan orang, berarti kamu nggak percaya sama aku. Aku percaya kamu, tapi aku juga perempuan. Fer, aku bisa ngerasain kalau ada yang berubah. Ferry menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan dingin. Liz, aku udah capek sama semua ini. Aku pengin hidup yang tenang, bukan kayak gini terus. Aku pengin punya pasangan yang bisa ngerti aku, yang bisa bikin aku bangga. Alisa menatapnya dengan mata berkaca. Dan aku nggak bisa bikin kamu bangga. Ferry diam sesaat. Kamu istri yang baik, tapi bukan yang aku butuh sekarang. Kalimat itu seperti belati yang ditancapkan perlahan ke dada Alisa. Napasnya tercekat, matanya memanas, tapi tak ada suara keluar dari bibirnya. Ferry mengambil tasnya. Aku butuh waktu sendiri. Aku mau ke rumah mama dulu. Fer, jangan gini, pinta Alisa dengan suara lirih, menahan air mata. Kalau kamu marah, aku minta maaf. Tapi jangan pergi kayak gini. Kita bisa bicarain baik-baik. Aku udah nggak bisa, Liz, jawab Ferry dingin. Mungkin ini memang salah dari awal. Ia keluar, menutup pintu dengan keras. Alisa terduduk di lantai. Dunia seperti berhenti berputar. Air matanya tumpah deras. Suara hujan yang menetes di luar bercampur dengan isakannya. 3 hari berlalu tanpa kabar. Ferry tak pulang, tak menelepon, tak mengirim pesan. Hingga suatu siang, Henny datang dengan wajah dingin dan langkah cepat. Liz, panggilnya dengan suara tajam. Alisa yang sedang menjemur pakaian di halaman langsung menoleh. Iya, Ma. Ada apa? Kemasi barang-barang kamu. Hah? Ferry udah mutusin mau cerai. Dia udah nggak mau hidup sama kamu lagi. Tubuh Alisa seketika lemas. Tangannya gemetar. Apa? Apa maksud mama? Anak saya udah nikah siri sama Sinta. Dia bahagia sekarang. Jadi kamu tolong jangan ganggu hidupnya lagi. Kata-kata itu menghantam telinga Alisa seperti petir di siang bolong. Dunia seolah berguncang di hadapannya. Mama, nggak mungkin. Ferry nggak akan lakuin itu. Henny menatapnya sinis. Kenyataannya begitu. Kamu pikir siapa yang mau hidup sengsara terus sama kamu? Udah sadar diri aja. Liz, keluar dari rumah ini. MMA, ini rumah kontrakan atas nama aku dan Ferry. Dan sekarang Ferry yang bayar. Kamu nggak punya hak lagi. Alisa jatuh berlutut, memegang tangan mertuanya. Tolong, MA kasih aku waktu. Aku masih sayang sama Ferry. Aku mau perbaiki semuanya. Cinta nggak bisa bikin perut kenyang. Liz, anak saya berhak hidup lebih baik. Henny melepaskan tangannya kasar, lalu membuka pintu kamar dan mulai melemparkan pakaian Alisa ke lantai. Ambil barang-barangmu dan pergi sekarang juga sebelum saya suruh orang ngusir kamu. Air mata Alisa mengalir deras. Ia berusaha mengumpulkan pakaiannya yang berserakan. Suaranya bergetar, tapi ia masih mencoba bicara lembut. MA, saya mohon jangan kayak gini. Saya nggak pernah jahat sama Ferry. Justru karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya hancur, bentak Henny. Pintu terbuka keras, dan di sana berdiri Ferry. Alisa langsung berdiri, wajahnya basah air mata. Ferry menatapnya datar, tanpa emosi. Mama udah bilang, kan? Aku udah nggak mau lanjut. Liz, aku udah capek. Fer, tolong jangan gini. Aku masih cinta sama kamu. Liz, udah cukup. Aku udah punya kehidupan baru. Sinta bisa ngerti aku, bantu aku, dan dia bukan beban. Kata, beban, itu menghancurkan segalanya.
Alisa menggigit bibirnya, menahan tangis yang nyaris meledak. Jadi selama ini, aku cuma beban buat kamu. Maaf, Liz. Tapi ya begitu. Ferry melangkah ke arah lemari, mengambil beberapa berkas, lalu berjalan keluar. Aku udah ajukan cerai. Nanti kamu dapat suratnya. Ia keluar bersama ibunya, meninggalkan Alisa berdiri di tengah rumah yang kini terasa kosong dan dingin. Alisa menatap pintu yang tertutup rapat, lalu menunduk, melihat pakaian dan foto pernikahan mereka yang jatuh di lantai. Ia mengambil bingkai itu, menatap wajah mereka berdua di dalamnya. Tersenyum, bahagia, penuh harapan. Kini semua hanya kenangan. Ia memeluk bingkai itu erat-erat sambil menangis sejadi-jadinya. Tangis yang menumpahkan semua luka, semua harapan, dan semua cinta yang tak sempat diselamatkan. Malam itu, Alisa tidur berselimutkan kesedihan dan dinginnya kenyataan bahwa cinta yang ia jaga sepenuh hati akhirnya mati di tangan orang yang paling ia percaya. Hujan deras malam itu menjadi saksi ketika Alisa berdiri di depan rumah kontrakan kecilnya, menggenggam selembar surat cerai yang masih basah oleh air hujan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya sembab oleh tangis yang tak henti-hentinya. Di balik pintu rumah itu, tak ada lagi suara Ferry, tak ada lagi tawa, tak ada lagi kehangatan. Semuanya telah lenyap seiring kepergian lelaki yang dulu bersumpah akan menjaganya seumur hidup. Air hujan menetes deras dari ujung rambutnya, membasahi bajunya yang sederhana. Di genggaman tangannya, uang sisa tabungan yang tak seberapa, hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa hari. Ia tak punya tempat untuk mengadu, orang tuanya sudah lama tiada, dan mertuanya, Henny, menjadi orang yang paling tega mengusirnya tanpa rasa iba. Malam itu, di tengah hujan yang mengguyur tanpa ampun, Alisa duduk di lantai rumah kosongnya. Ia menatap ke langit-langit yang bocor, air menetes di dekat kakinya. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku, bisiknya lirih, air mata bercampur dengan air hujan yang menetes di pipinya. Beberapa hari berlalu, dan keadaan semakin sulit. Alisa mencari pekerjaan ke sana-sini, namun ijazahnya hanya sebatas SMA, membuatnya sulit bersaing. Ia sempat bekerja sebagai kasir di warung kecil, tapi hanya bertahan seminggu karena pemilik warung memecatnya setelah tahu ia seorang janda muda. Pandangan orang-orang di sekitarnya penuh curiga dan hinaan, seolah status jandanya menjadi dosa besar. Suatu pagi, ketika Alisa sedang duduk di depan rumah sambil memikirkan nasibnya, seorang tetangga tua, Bu Sarti, menghampirinya. "Liz, kamu pandai masakan?" tanya Bu Sarti sambil tersenyum ramah. Alisa mengangguk pelan. "Iya, Bu, kenapa memangnya?" "Aku ada kenalan yang butuh karyawan untuk bantu di dapur warung makan. Gajinya nggak seberapa, tapi lumayan buat mulai lagi." Mata Alisa sedikit berbinar. "Benarkah, Bu? Saya mau. Saya mau kerja apa aja." Dari situlah langkah kecil Alisa menuju titik balik hidupnya dimulai. Ia bekerja di sebuah warung makan pinggir jalan. Mulai dari mencuci piring, memotong sayur, hingga menggoreng ayam. Setiap hari tubuhnya lelah, tangannya perih terkena minyak panas, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, kerja kerasnya adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Namun bukan hanya kerja keras yang ia pelajari di sana, Alisa juga belajar tentang rasa sabar, ketulusan, dan bagaimana menghadapi hinaan tanpa membalas. Banyak pelanggan yang sering meremehkannya, bahkan beberapa di antaranya adalah teman lama yang dulu menertawakan hidupnya setelah diceraikan. Tapi Alisa hanya tersenyum. Ia tak ingin membalas, ia ingin membuktikan. Hari demi hari berlalu, hingga suatu malam ketika warung sepi, pemilik warung, Pak Darto, memanggilnya. "Liz, kamu masakannya enak, loh. Banyak pelanggan yang suka sayur asem buatan kamu. Pernah kepikiran buat buka usaha sendiri?" Alisa tertawa pelan, menatap tangannya yang kasar. "Mana bisa, Pak. Saya nggak punya modal apa-apa." Pak Darto tersenyum. "Kalau niat, rezeki selalu ada jalannya." Ucapan itu terngiang lama di kepala Alisa. Sepulang kerja, ia merenung di kamarnya yang sempit. Ia menatap catatan kecil berisi resep masakannya, hasil dari bertahun-tahun membantu ibunya dulu sebelum menikah. Dalam hatinya, ada secercah tekad yang mulai tumbuh. Aku harus bisa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Beberapa bulan kemudian, Alisa memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan.
Ia meminjam sedikit uang dari Bu Sarti dan mulai berjualan nasi uduk di depan rumahnya. Awalnya, hanya 2 porsi yang terjual setiap pagi, tapi Alisa tak menyerah. Ia terus berinovasi, menambahkan lauk, memperbaiki rasa, dan menjaga kebersihan. Lama-kelamaan, pelanggannya bertambah. Ada sopir ojek, karyawan, bahkan ibu-ibu sekitar yang mulai rutin membeli sarapan darinya. Dari keuntungan kecil itu, Alisa mulai menabung. Ia tak lagi menangis karena masa lalunya, kini ia tersenyum karena masa depannya mulai terlihat. 3 tahun berlalu, dan perubahan besar mulai terlihat. Usahanya tumbuh menjadi warung makan kecil yang ramai setiap pagi dan siang hari. Ia menyewa tempat lebih besar, memperkerjakan 2 karyawan, dan mulai dikenal di lingkungan sekitar karena masakannya yang enak. Orang-orang memanggilnya Bu Alisa Nasi Uduk. Namun, Alisa tidak berhenti di situ. Ia belajar dari internet, menonton video tentang bisnis kuliner, belajar tentang manajemen, bahkan mengikuti kursus online gratis tentang kewirausahaan. Dari sinilah pikirannya berkembang. Ia ingin naik kelas. Ia ingin membuat tempat makan yang bukan hanya enak, tapi juga nyaman dan berkelas. Suatu malam, ketika menutup warungnya, ia menatap papan nama kecil bertuliskan, Warung Alisa. Dengan tatapan mantap ia berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, papan nama ini akan berganti jadi restoran Alisa Gourmet. Di balik senyumannya yang lembut, ada luka yang telah ia sembuhkan dengan kerja keras dan doa. Ia tidak lagi menangisi masa lalu, karena ia tahu, yang menertawakannya dulu akan menunduk malu suatu hari nanti. Dan di hari-hari berikutnya, langkah-langkah besar itu mulai ia ambil. Perlahan namun pasti, Alisa mulai menapaki jalan menuju sesuatu yang tak pernah ia duga. Kesuksesan besar yang akan membuat Ferry dan Henny menyesal telah menginjak-injak harga dirinya dulu. Tapi bagi Alisa, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pembuktian bahwa wanita yang mereka hina, kini bisa berdiri di puncak kejayaan dengan kepala tegak. Waktu berjalan cepat. 4 tahun sudah berlalu sejak hari di mana Alisa berdiri di depan rumah kontrakan kecil dengan surat cerai di tangannya. Kini, kehidupannya telah berubah jauh. Dari seorang janda yang pernah terpuruk, ia menjelma menjadi wanita tangguh yang disegani banyak orang. Pagi itu, aroma harum dari dapur restorannya menyambut setiap pelanggan yang datang. Restoran milik Alisa yang diberi nama Rasa Nusantara by Alisa tampak ramai. Dindingnya dihiasi ornamen kayu dan lukisan tradisional, menghadirkan suasana hangat namun elegan. Musik gamelan lembut mengalun pelan, menambah kesan nyaman bagi siapapun yang duduk di sana. Alisa mengenakan seragam sederhana berwarna krem, rambutnya diikat rapi, wajahnya berseri meski lelah. Ia berjalan memeriksa setiap sudut restoran, memastikan semuanya tertata sempurna. "Bu, pelanggan meja 7 minta sambal tambahan," kata salah satu pelayan muda. "Baik, tolong sampaikan saya buatkan sendiri," jawab Alisa dengan senyum lembut. Ia tak pernah segan turun tangan. Meskipun kini dirinya sudah punya banyak karyawan. Ia tetap masak sendiri beberapa menu andalan. Sayur lodeh, ayam kremes, sambal matah, dan nasi liwet. Setiap racikan bumbunya dibuat dengan penuh perasaan. Seolah setiap masakan itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Ketekunan dan kejujuran membuat restoran Alisa semakin dikenal luas. Awalnya hanya dikunjungi warga sekitar, kini mulai didatangi orang-orang dari luar kota. Banyak pelanggan memuji rasa masakannya yang khas, juga keramahan pelayanannya. Bahkan beberapa food vlogger datang meliput dan mengunggah videonya ke media sosial. Dalam waktu singkat, nama Rasa Nusantara by Alisa menjadi viral. Media lokal mulai meliput kisah inspiratifnya. Seorang janda muda yang bangkit dari keterpurukan dan sukses membuka restoran mewah tanpa bantuan siapapun. Namun, di balik senyum dan kesibukannya, Alisa tak pernah melupakan masa lalu. Kadang, di tengah malam saat restoran sudah tutup, ia duduk di dapur sambil menatap buku catatan lamanya. Di sana tertulis doa-doa kecil yang dulu ia tulis saat masih terpuruk. "Semoga aku kuat. Semoga aku bisa membuktikan bahwa aku mampu tanpa siapapun." Dan kini, semua itu menjadi nyata. Suatu sore, seorang pria paruh baya berpakaian rapi datang ke restorannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, seorang pengusaha properti yang tertarik dengan konsep tempat dan rasa makanan Alisa. "Bu Alisa, saya ingin mengajak Anda kerja sama. Restoran Anda punya potensi besar.
Bagaimana kalau kita buka cabang di pusat kota? Alisa sempat terdiam. Ia tak pernah membayangkan akan mendapat tawaran sebesar itu. Cabang? Tanyanya pelan. Ya, saya bisa bantu dari sisi tempat dan modal. Anda cukup fokus di operasional dan konsep. Malam itu, Alisa tak bisa tidur. Ia memikirkan tawaran besar itu. Di satu sisi, hatinya ragu, takut gagal, takut ditipu, takut kembali kehilangan semua. Tapi di sisi lain, ada suara dalam hatinya yang berkata, "Jangan takut, Liz. Kamu sudah melewati yang lebih buruk dari ini." Akhirnya, ia memutuskan untuk menerima tawaran itu, dengan syarat ia tetap memegang penuh kendali atas cita rasa dan konsep restorannya. Beberapa bulan kemudian, Rasa Nusantara cabang pusat kota resmi dibuka. Tempatnya lebih besar, interiornya mewah, dan pelanggan yang datang dari berbagai kalangan, dari pejabat, artis, hingga pebisnis. Setiap kali acara pembukaan, Alisa selalu tampil sederhana, tapi wibawanya membuat semua orang menaruh hormat. Dari sana, kehidupannya semakin meningkat. Ia membeli rumah baru, kendaraan, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan dari kalangan ibu-ibu tunggal dan janda muda seperti dirinya dulu. "Aku ingin mereka punya kesempatan seperti aku dulu," ujarnya setiap kali diwawancarai. Namun, keberhasilan besar itu juga membuat Alisa mulai sering diperbincangkan. Nama, Alisa, mulai dikenal luas di dunia kuliner. Banyak orang mengagumi kisah perjuangannya, namun tak sedikit pula yang iri dan berusaha menjatuhkannya. Tapi Alisa tidak peduli. Ia fokus pada pekerjaannya, menjaga kualitas, dan terus memperbaiki diri. Sampai suatu hari, kabar mengejutkan datang dari seorang pelanggan lama. "Bu, tahu nggak? Ferry, mantan suami ibu itu, katanya sekarang lagi buka usaha juga. Restoran juga. Loh." Alisa hanya tersenyum tipis. "Oh begitu ya?" "Iya, tapi katanya masih kecil, belum seramai restoran ibu." Dalam hati, Alisa tidak merasa senang atau bangga. Ia hanya menghela napas pelan. Ia sudah tidak peduli dengan Ferry lagi. Masa lalu sudah terkubur. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana terus maju, tanpa menoleh ke belakang. Namun takdir memang suka bermain dengan cara yang tak terduga. Beberapa bulan setelah cabang pusat sukses besar, pemerintah kota mengundangnya untuk ikut serta dalam Festival Kuliner Nasional, sebuah acara besar yang akan dihadiri pejabat, media, dan para pengusaha ternama. Dan di sanalah, nama Alisa akan dikenal lebih luas lagi. Ia menyiapkan segalanya dengan sempurna. Menu spesial, dekorasi khas, bahkan pakaian tradisional yang elegan untuk penampilannya nanti. Tapi tanpa ia duga, dalam daftar peserta festival itu, terdapat nama lain yang membuat jantungnya berdetak kencang. Restoran Santara Owner, Ferry Aheni. Alisa terdiam. Matanya menatap layar ponsel cukup lama. Nama itu menusuk hatinya seperti pisau dingin. Dunia seolah mengejeknya dengan mempertemukan kembali dengan dua orang yang pernah menghancurkan hidupnya dulu. Namun kali ini, Alisa bukan lagi wanita yang dulu mereka rendahkan. Ia adalah sosok baru, kuat, berkelas, dan disegani. Ia menatap cermin dan tersenyum. "Baiklah, kalau memang takdir mempertemukan kita lagi, aku akan tunjukkan siapa aku sekarang." Dan sejak malam itu, Alisa mempersiapkan dirinya. Bukan dengan dendam, tapi dengan tekad untuk berdiri tegak dan menunjukkan pada dunia bahwa wanita yang dulu diusir, kini berdiri di puncak dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Hari yang ditunggu pun tiba. Matahari pagi menyinari lapangan besar tempat berlangsungnya Festival Kuliner Nasional, sebuah ajang bergengsi di mana puluhan pengusaha kuliner dari seluruh Indonesia berkumpul untuk menampilkan karya terbaik mereka. Spanduk besar bertuliskan, "Merayakan Rasa, Menyatukan Nusantara," berkibar megah di gerbang masuk. Alisa turun dari mobil hitamnya dengan langkah tenang. Ia mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud yang menonjolkan keanggunannya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tampak tegas namun teduh. Banyak mata yang melirik arahnya. Sebagian mengenalinya dari berita dan media sosial, sebagian lainnya hanya terpana pada wibawa yang terpancar darinya. "Bu Alisa, stand Anda di area utama ya, dekat panggung utama," ujar salah satu panitia. "Baik, terima kasih," jawabnya dengan senyum profesional. Timnya segera menata booth Rasa Nusantara by Alisa.
Meja-meja dihiasi kain batik dan bunga segar, aroma masakan khas mulai menyebar. Di meja depan, tertulis elegan. Rasa Nusantara by Alisa, cita rasa tradisional dengan sentuhan elegan. Sementara itu, tak jauh dari sana, di sisi lain area festival, sebuah booth lain sedang sibuk juga. Tulisan besar terpampang. Restoran Santara Ferry Aheni. Ferry tampak berdiri di sana dengan wajah percaya diri, mengenakan jas abu-abu, sementara Heni, mantan mertuanya yang dulu mengusir Alisa, tampak sibuk mengatur dekorasi. Mereka tersenyum penuh kepuasan, tak menyadari bahwa hanya beberapa langkah dari tempat mereka, berdiri wanita yang dulu mereka hina dan campakan. Bu, lihat tuh, booth kita pas banget di depan restoran yang viral itu, Rasa Nusantara by Alisa, ujar salah satu karyawan Ferry. Heni mendengus sinis. Ah, paling juga cuma janda sok sukses. Restoran begituan belum tentu tahan lama. Ferry ikut tertawa kecil. Iya, yang penting nanti kita tunjukin siapa yang lebih hebat. Kita bakal buktiin restoran Santara nggak kalah. Namun ketika panitia mengumumkan bahwa Alisa akan tampil sebagai bintang tamu pembuka festival, wajah keduanya langsung berubah. Selamat datang kepada pengusaha kuliner sukses yang menginspirasi banyak wanita Indonesia. Ibu Alisa, pemilik Rasa Nusantara. Tepuk tangan menggema di seluruh area. Sorot kamera mengarah ke arah Alisa yang berjalan menuju panggung dengan senyum tenang. Ferry dan Heni terpaku. Wajah mereka pucat, pandangan tak percaya menatap wanita yang mereka kira sudah hancur selamanya. Tidak mungkin. Itu? Alisa? Bisik Heni dengan suara tercekat. Ferry tak menjawab. Matanya membesar, jantungnya berdetak cepat. Alisa berdiri di atas panggung, suaranya lembut namun mantap ketika berbicara. 4 tahun lalu, saya hanyalah seorang wanita biasa yang berjuang bertahan hidup. Tapi saya belajar bahwa setiap luka bisa jadi kekuatan, dan setiap air mata bisa jadi jalan menuju keberhasilan. Kata-katanya membuat banyak orang terharu. Ia bercerita tanpa menyinggung masa lalunya secara langsung, namun setiap kalimatnya menusuk hati Heni dan Ferry. Mereka tahu, wanita yang berdiri di panggung itu adalah orang yang dulu mereka injak harga dirinya tanpa belas kasihan. Setelah sambutan selesai, Alisa turun dari panggung, menyapa tamu-tamu penting dan media. Sesekali ia melirik ke arah booth Ferry, lalu tersenyum kecil tanpa sepatah kata pun. Ia tidak perlu berbicara, kehadirannya saja sudah cukup membuat mereka terguncang. Di sisi lain, Ferry mencoba menutupi keterkejutannya. Kita nggak usah peduli, Hen. Fokus aja jualan, ucapnya dengan nada bergetar. Tapi Heni tak bisa menyembunyikan rasa paniknya. Kau bilang dia nggak bakal bisa bangkit, Ferry. Tapi lihat dia sekarang. Sepanjang festival, booth Alisa selalu ramai pengunjung. Wartawan, influencer, bahkan juri datang mencicipi makanannya. Sedangkan booth Ferry dan Heni mulai sepi karena banyak pelanggan lebih tertarik dengan Rasa Nusantara. Menjelang sore, panitia mengumumkan pemenang restoran terbaik Festival Kuliner Nasional. Dan ketika nama, Rasa Nusantara by Alisa, disebut sebagai pemenang utama, seluruh area bergemuruh. Alisa naik ke panggung lagi, menerima penghargaan dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan kemenangan pribadi, katanya lembut. Ini kemenangan bagi semua perempuan yang pernah diremehkan, tapi memilih untuk tidak menyerah. Ferry menunduk, wajahnya kelam. Heni hanya bisa diam. Tangan gemetar menggenggam brosur yang bertuliskan nama Alisa. Dalam hati mereka, perasaan malu, menyesal, dan tak percaya bercampur jadi satu. Namun bagi Alisa, hari itu bukan ajang pembalasan. Ia hanya ingin membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia telah benar-benar bangkit. Di ujung acara, saat matahari mulai tenggelam, Ferry akhirnya memberanikan diri menghampiri Alisa. Lis, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Alisa menoleh, menatapnya tenang. Kau hebat sekarang, lanjut Ferry. Aku nggak menyangka. Alisa tersenyum tipis. Kau nggak perlu menyangka, Fer. Cukup belajar, bahwa tidak semua yang jatuh akan tetap di bawah. Tanpa menunggu balasan, Alisa berjalan pergi. Langkahnya mantap, elegan, meninggalkan Ferry yang terdiam dalam penyesalan paling dalam. Dan sejak hari itu, nama Alisa bukan lagi sekadar kisah sukses, tapi simbol kekuatan seorang wanita yang pernah diinjak,
namun memilih bangkit dengan anggun. Hari itu menjadi salah satu hari paling penting dalam hidup Alisa. Setelah bertahun-tahun menelan pahit getir kehidupan, kerja keras, dan air mata, akhirnya ia berhasil membangun sesuatu yang benar-benar miliknya. Restoran De Savana Luxe, restoran mewah berkonsep modern elegan di pusat kota, hasil dari jerih payahnya selama ini. Pagi itu, Alisa berdiri di depan kaca besar di ruang kerjanya di lantai 2 restoran yang sebentar lagi akan diresmikan. Rambutnya ditata rapi, gaun putih krem dengan potongan sederhana namun berkelas membungkus tubuhnya dengan anggun. Wajahnya tenang, namun di balik ketenangan itu ada perasaan campur aduk. Bahagia, gugup, sekaligus sedikit getir ketika mengingat masa lalunya. Bu Alisa, tamu-tamu VIP sudah mulai datang, ujar sekretarisnya, Dinda, dengan wajah antusias. Alisa mengangguk sambil tersenyum lembut. Baik, Dinda. Pastikan semua tim pelayanan sudah siap. Aku tidak ingin ada satupun kesalahan hari ini. Sudah siap semua, Bu. Bahkan media juga sudah menunggu di depan, jawab Dinda. Setelah Dinda keluar, Alisa menarik napas panjang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dan berbisik lirih. Dulu aku cuma pelayan di warung kecil, sekarang aku yang punya restoran sendiri. Terima kasih, Tuhan. Beberapa menit kemudian, suasana restoran mulai ramai. Para tamu berdatangan. Pebisnis, pejabat, influencer kuliner, hingga para investor yang dulu sempat meragukannya. Semua terpukau oleh kemewahan interior restoran yang menampilkan nuansa kayu elegan, lampu gantung kristal, dan aroma masakan khas Nusantara yang menggoda. Alisa berjalan turun dengan langkah anggun, disambut tepuk tangan dari para tamu yang mengenalnya. Selamat ya, Bu Alisa. Tidak menyangka ibu bisa membuat restoran sebagus ini, ucap salah satu tamu investor yang dulu menolak proposal bisnisnya. Alisa hanya tersenyum ramah. Semua bisa terjadi kalau kita percaya dan mau bekerja keras, Pak. Namun di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba suasana sedikit berubah. Dari arah pintu masuk, dua sosok yang tak asing baginya muncul. Alisa menoleh, dan jantungnya langsung berdegup cepat. Ferry dan Henny, mantan mertuanya. Mereka berjalan beriringan, mengenakan pakaian mewah. Wajah keduanya terlihat sombong dan penuh percaya diri. Ferry menggandeng tangan seorang wanita muda berpakaian mencolok. Sinta, wanita yang dulu menjadi penyebab kehancuran rumah tangga Alisa. Para tamu sempat berbisik-bisik kecil melihat kedatangan mereka. Dinda yang berdiri di dekat pintu sempat ingin menghentikan. Namun Alisa menatapnya dan memberi isyarat halus agar membiarkan. Aku ingin lihat sendiri sampai mana mereka berani. Batin Alisa tenang namun matanya tajam. Henny melangkah dengan gaya angkuh. Wah, restoran ini ramai juga ya, Ferry. Tapi desainnya masih kalah jauh dibanding restoran milik temanku di Jakarta. Ucapnya keras-keras, seolah sengaja agar Alisa mendengar. Ferry menimpali dengan nada sinis. Iya, MA. Restoran ini kayaknya cuma meniru konsep luar negeri. Pasti pemiliknya cuma ikut-ikutan tren biar kelihatan hebat. Beberapa tamu mulai saling menatap, sebagian menyadari ketegangan di udara. Dinda melangkah mendekat ke arah Alisa dengan wajah cemas. Bu, mereka? Mau saya suruh keluar? Alisa menggeleng pelan. Tidak usah, Dinda. Biarkan saja. Kadang Tuhan memang punya caranya sendiri menunjukkan siapa yang benar. Ketiganya, Ferry, Henny, dan Sinta, duduk di salah satu meja paling depan. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu disiapkan khusus untuk tamu kehormatan, karena pemilik restoran akan duduk di sana. Sementara itu, MC naik ke panggung dan memulai acara. Selamat datang di peresmian De Savana Luxe Restaurant. Hari ini kita akan menyambut pemilik luar biasa yang menginspirasi banyak orang. Seorang wanita tangguh yang membuktikan bahwa keterpurukan bukan akhir dari segalanya. Semua mata menoleh ke arah panggung. Lampu sorot mulai diarahkan ke tangga utama. Dan di sanalah Alisa melangkah naik dengan elegan, disambut tepuk tangan gemuruh. Wajahnya tersenyum lembut namun penuh wibawa. Ferry yang awalnya duduk santai mendadak menegang. Henny menatap tak percaya. Sementara Sinta tampak kebingungan. MC melanjutkan, inilah dia, Bu Alisa, pemilik sekaligus pendiri De Savana Luxe. Ruangan langsung hening beberapa detik sebelum disusul bisik-bisik kagum. Apa? Alisa, yang punya restoran ini? Bisik Henny kaget.
wajahnya mendadak pucat. Ferry menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. Ia menatap panggung dengan mata terbelalak, tak percaya. Sementara itu, Alisa berdiri di depan mikrofon dengan tenang. Suaranya lembut tapi tegas. Saya ingin berterima kasih pada semua orang yang pernah meragukan saya. Karena dari keraguan itu, saya belajar untuk membuktikan bahwa wanita juga bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kata-katanya disambut tepuk tangan meriah. Namun di antara kerumunan, Ferry dan Henny menunduk, wajah mereka berubah merah karena malu. Alisa menatap sekilas ke arah meja tempat mereka duduk, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum angkuh, tapi senyum kemenangan yang tenang. Ia sudah tidak lagi ingin membalas dendam, karena kenyataannya, hidup sudah membalas dengan caranya sendiri. Namun dalam hati kecilnya, Alisa tahu, inilah awal dari babak baru yang akan membuka mata semua orang tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu kristal yang berkilauan, Alisa berdiri tegak di panggung. Bukan lagi sebagai wanita yang pernah diusir dan diremehkan, tapi sebagai sosok kuat yang berhasil membalikan semua luka menjadi kejayaan. Acara peresmian restoran The Savannah Luxe berjalan megah dan penuh sorotan. Para tamu menikmati hidangan eksklusif yang disajikan dengan tata rasa tinggi. Musik lembut mengalun. Kilauan lampu kristal menggantung di langit-langit menambah suasana elegan malam itu. Namun di salah satu meja depan, suasana sama sekali berbeda. Di sanalah Ferry, Henny, dan Sinta duduk. 3 orang yang dulu pernah menghancurkan hidup Alisa kini terdiam canggung. Tatapan tamu lain yang penasaran membuat mereka semakin tidak nyaman. Henny berbisik keras, berusaha menutupi rasa malunya. Ferry, ini beneran Alisa? Bukan cuma kebetulan namanya sama, kan? Ferry, yang wajahnya sudah pucat sejak tadi, menelan ludah. Iya, itu memang dia. Alisa, mantan istriku. Sinta melirik arah panggung dengan ekspresi campur aduk antara tak percaya dan kesal. Jadi dia yang punya restoran ini? Kok bisa? Bukannya waktu itu dia susah banget ya setelah cerai? Aku kira dia nggak akan bangkit lagi. Ferry menatap piringnya yang kosong, tak sanggup menjawab. Dalam hatinya, perasaan malu dan penyesalan mulai menyesakkan dada. Ia masih ingat jelas bagaimana dulu ia mengusir Alisa dari rumah bersama ibunya. Menuduhnya tidak berguna, tidak pantas, bahkan menertawakannya ketika Alisa berjuang membuka warung kecil. Kini, semua kata-kata hinaan itu seperti berbalik menampar wajahnya sendiri. Namun di tengah rasa malu itu, Henny justru mencoba menegakkan kepala. Ia tak mau kalah gengsi. Dengan nada tinggi, ia berkata cukup keras hingga terdengar beberapa tamu di dekatnya. Ah, restoran kayak begini juga belum tentu bertahan lama. Banyak kok yang awalnya kelihatan sukses, tapi akhirnya bangkrut juga. Lagian, orang sepertinya kan gak punya latar belakang pendidikan bisnis. Beberapa tamu langsung menatap Henny dengan tatapan tidak suka. Salah satu dari mereka bahkan mengenal Alisa secara pribadi dan langsung menegur sopan. Maaf, Bu. Tapi justru Bu Alisa ini dikenal sebagai pebisnis yang luar biasa. Beliau membangun semuanya dari nol, dan banyak yang menjadikannya inspirasi. Wajah Henny langsung memerah. Ia menatap tamu itu dengan tatapan tajam, namun tidak bisa menjawab. Alisa yang sedang berdiri di panggung menyadari kehebohan kecil di meja depan. Tatapannya sekilas tertuju pada Henny, lalu ia kembali menatap ke arah penonton dengan tenang. Banyak orang yang dulu memandang rendah saya, ucap Alisa dengan suara jernih di depan mikrofon, menganggap saya tidak akan bisa hidup tanpa mereka. Tapi malam ini saya berdiri di sini, bukan untuk membalas, melainkan untuk menunjukkan bahwa perempuan yang kuat tidak akan hancur hanya karena dihina. Tamu-tamu langsung memberikan tepuk tangan meriah. Kata-kata itu bagai pisau tajam yang menyayat hati Ferry dan Henny. Mereka tahu, meski Alisa tidak menyebut nama siapapun, setiap kalimatnya terasa mengarah tepat pada mereka. Sinta menunduk, wajahnya gelisah. Ia berbisik lirih ke Ferry. Fer, ayo pulang aja. Aku malu dilihat orang. Semua orang kayaknya tahu siapa kita. Namun sebelum Ferry sempat berdiri, Henny bangkit dari kursinya dengan ekspresi marah dan gengsi yang menumpuk. Ia menatap Alisa di panggung dengan suara lantang. Jangan sok suci kamu, Alisa. Jangan kira cuma karena punya restoran kamu bisa merasa lebih hebat dari orang lain. Suasana langsung hening. Semua kepala menoleh ke arah Henny.
Kamera wartawan yang sedang meliput pun spontan mengarah ke sana. Alisa tetap berdiri tenang di panggung, tidak sedikit pun kehilangan wibawa. Ia menatap Henny dari kejauhan, sorot matanya tajam namun lembut. "Bu Henny," ucap Alisa pelan tapi terdengar jelas di seluruh ruangan, "saya tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun. Tapi saya juga tidak akan biarkan siapapun lagi merendahkan saya. Dulu ibu mengusir saya dari rumah tanpa belas kasihan. Tapi lihatlah, saya berdiri di sini bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa hidup tidak berhenti hanya karena orang lain tidak percaya pada kita." Bisik-bisik tamu semakin ramai. Banyak yang mengenali nama Bu Henny, terutama dari kalangan sosialita yang dulu sering melihatnya memamerkan kehidupan glamor di acara komunitas. Ferry menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Rasa malu dan penyesalan menghantam bertubi-tubi. Namun Henny belum berhenti. "Kamu pikir orang-orang di sini peduli sama kisah sedihmu? Kamu cuma beruntung. Jangan sok kuat. Alisa, kamu itu dulu cuma ibu rumah tangga yang gak berguna." "Cukup, Ma." Suara Ferry memotong keras, membuat semua orang terdiam. Ia bangkit dan menatap ibunya dengan mata merah. "Sudah cukup. Ma, jangan terus mempermalukan diri kita di depan orang-orang. Sekarang bukan waktunya. Lihat sekeliling, semua orang menatap kita. Mereka lihat siapa yang sebenarnya rendah." Henny membeku. Suasana jadi tegang. Sinta menunduk semakin dalam. Alisa masih berdiri tegak di panggung. Namun kali ini ia menatap Ferry lama. Ada rasa iba di sana, tapi juga kelegaan. "Terima kasih, Ferry," katanya tenang. "Mungkin dulu kita punya masa lalu yang buruk, tapi malam ini aku ingin menutup semua itu. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama." Ucapan itu membuat ruangan kembali hening. Beberapa tamu bahkan menatap Alisa dengan kagum. Betapa wanita itu bisa tetap anggun dan berjiwa besar meski dihadapkan pada penghinaan terbuka. Henny menunduk, wajahnya merah padam. Ia menggenggam tasnya erat lalu berbalik pergi tergesa. Sinta mengikuti dari belakang tanpa berani menatap siapapun. Ferry masih berdiri sejenak, memandangi Alisa di panggung dengan mata yang kini berkaca-kaca. Ia tahu, di detik itu juga, Alisa telah menang, bukan hanya dalam harta, tapi dalam harga diri dan kemanusiaan. Ketika langkah Ferry meninggalkan ruangan, tepuk tangan bergemuruh lagi memenuhi restoran. Tapi kali ini, bukan hanya karena peresmian tempat itu, melainkan karena para tamu menyaksikan bagaimana seorang wanita yang dulu dihina dan diusir, kini berdiri gagah menghadapi masa lalunya tanpa dendam. Dan di balik senyum lembutnya, Alisa tahu satu hal pasti. Tidak ada pembalasan yang lebih indah daripada menunjukkan kepada dunia bahwa luka yang dulu diberikan orang lain telah menjadi kekuatan untuk berdiri lebih tinggi dari mereka. Beberapa hari berlalu setelah peristiwa di peresmian The Savannah Luxe Restaurant. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat di media sosial. Video saat Henny memaki Alisa di depan umum viral di mana-mana, dengan judul-judul tajam seperti, "Mantan mertua hina pemilik restoran, dapat balasan tak terduga di depan tamu undangan," atau, "Wanita yang diusir suami dan mertua kini jadi pengusaha sukses." Nama Alisa melambung tinggi. Restorannya menjadi semakin terkenal bukan hanya karena rasa dan konsepnya, tetapi juga karena kisah inspiratif di baliknya. Banyak media ingin mewawancarainya, banyak orang terinspirasi oleh perjuangannya yang luar biasa. Namun di sisi lain, kehidupan Ferry dan Henny berubah drastis. Rumah tangga Ferry dengan Sinta mulai retak. Sinta yang dulu terlihat manja dan penuh gaya, kini berubah jadi sering marah dan menuntut. Usaha kecil Ferry yang ia rintis bersama teman-temannya pun mulai bermasalah, karena beberapa investor mundur setelah reputasinya hancur akibat video viral itu. Suatu malam, Ferry duduk sendirian di ruang tamu rumah kontrakannya. Rumah itu jauh lebih kecil dari rumah lamanya dulu. Bahkan perabotnya pun seadanya. Di tangan Ferry, ada ponsel yang menampilkan foto Alisa saat diwawancarai oleh media. Wajah Alisa terlihat bahagia dan berwibawa, jauh berbeda dari sosok yang dulu sering ia rendahkan. "Aku bodoh," gumamnya lirih. "Kenapa dulu aku nggak pernah lihat ketulusan dan kerja keras dia?" Pintu kamar terbuka. Sinta keluar dengan wajah masam, rambutnya berantakan. "Fer, uang belanja bulan ini mana? Aku udah capek terus ngirit. Kalau kayak gini terus, mending aku pulang ke rumah orang tuaku aja." Ferry menatapnya dengan mata lelah. "Aku udah bilang, proyekku lagi macet.
Investor mundur semua gara-gara video itu. Aku juga lagi cari pinjaman. Sinta mendengus sinis. Ya salah sendiri. Dulu kamu sok kaya, sok berkuasa, padahal semua hasil dari kerja keras Alisa. Kalau nggak ada dia, kamu cuma pegawai biasa yang nggak punya arah. Ucapan itu menampar Ferry keras. Ia berdiri, menatap Sinta dengan mata bergetar. Kamu tahu dari mana? Sinta terdiam sesaat, lalu menatap Ferry dengan ekspresi kesal. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku sempat lihat berita lama. Restoran pertama kamu yang gagal dulu ternyata dibangun pakai uang hasil jualan kecil-kecilan Alisa. Dia yang bantu kamu dapat pinjaman waktu itu. Tapi kamu malah ninggalin dia waktu dia paling susah. Ferry tertegun. Kata-kata itu membuat seluruh pikirannya berputar ke masa lalu. Ia ingat saat Alisa dulu menjual cincin kawinnya demi membayar tagihan listrik dan modal usaha kecil Ferry. Ia ingat betapa Alisa selalu percaya padanya, bahkan ketika ia sendiri sudah mulai kehilangan arah. Dan sekarang, semua yang pernah ia buang justru menjadi kekuatan terbesar yang menghancurkannya. Sinta berbalik dengan nada ketus, aku nggak mau hidup susah kayak gini. Aku nggak tahan jadi bahan gosip. Semua orang ngomongin kita. Aku mau pisah aja. Fer? Pintu kamar dibanting keras. Ferry terduduk di sofa. Wajahnya tertutup kedua tangan. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sementara itu, di rumah Alisa, suasana sebaliknya. Ia sedang duduk di ruang kerja sambil memeriksa laporan bulanan restoran. Dinda masuk membawa setumpuk berkas. Bu, ada sesuatu yang mungkin perlu ibu tahu, ucap Dinda hati-hati. Ada seseorang yang datang ke restoran tadi siang, bilang ingin bertemu langsung dengan ibu. Namanya Pak Damar. Alisa tertegun. Nama itu tak asing di telinganya. Damar adalah sahabat lama Ferry, orang yang dulu pernah membantu mereka berdua saat masa awal pernikahan. Dia bilang ingin bicara empat mata. Katanya ada hal penting tentang masa lalu ibu, lanjut Dinda. Keesokan harinya, Alisa menerima Damar di ruang privat restorannya. Pria itu kini tampak lebih dewasa, dengan raut wajah serius namun hangat. Alisa, maaf aku datang tiba-tiba, ujar Damar sambil menunduk hormat. Aku udah lama nyimpen ini, tapi aku rasa kamu harus tahu sekarang. Ia mengeluarkan sebuah amplop berisi beberapa lembar dokumen dan satu foto. Alisa perlahan membuka dan membaca. Matanya membulat kaget. Ini, laporan rekening lama milik Ferry, tanyanya pelan. Damar mengangguk. Iya. Waktu kalian masih menikah, Ferry sering pinjam uang atas nama kamu ke beberapa teman bisnis. Tapi setelah itu, uangnya nggak dipakai untuk usaha kalian. Dia pakai sebagian untuk modal bantu Sinta buka butik. Aku tahu, karena waktu itu aku yang diajak invest. Tapi aku nggak tega ngomong ke kamu, karena kamu waktu itu lagi hamil dan kelihatan bahagia banget. Alisa terdiam lama. Hatinya bergetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena kelegaan. Semua yang dulu terasa ganjil kini menemukan jawabannya. Jadi selama ini, aku dituduh nggak mendukung dia. Padahal dia yang mengkhianati kepercayaan itu dulu, ucap Alisa lirih. Damar menatapnya dengan iba. Iya, Liz. Dan aku pikir, kamu berhak tahu kebenarannya. Aku udah simpan bukti ini lama, takut nyakitin kamu. Tapi setelah lihat kamu sekarang, aku yakin kamu udah cukup kuat untuk tahu semuanya. Alisa tersenyum tipis. Terima kasih, Damar. Aku memang sudah tidak menyimpan dendam. Tapi kebenaran tetap perlu diungkap bukan untuk balas, tapi agar aku bisa benar-benar menutup semua luka itu. Sore itu, setelah Damar pergi, Alisa berdiri di balkon restoran yang menghadap kota. Angin berhembus lembut, membelai rambutnya. Ia menatap langit jingga yang perlahan berubah gelap. Kini ia tahu segalanya. Ia tidak hanya berhasil secara materi, tapi juga menemukan kebenaran yang selama ini terkubur. Sementara di sisi lain kota, Ferry duduk sendirian di depan rumah kontrakannya, menatap layar ponsel yang menampilkan berita terbaru. Pemilik restoran The Savannah Luxe ungkap fakta mengejutkan tentang masa lalunya. Ternyata dulu ia ditipu suaminya sendiri. Ferry memejamkan mata. Ia tahu dunia kini tahu siapa dirinya sebenarnya. Semua kebohongan yang dulu ia bangun bersama ibunya kini runtuh, satu demi satu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup,
Ferry benar-benar merasakan arti dari kehilangan. Bukan hanya harta, tapi juga harga diri dan cinta yang tak akan pernah bisa ia miliki kembali. Pagi itu, sinar matahari menembus lembut tirai kaca besar di ruang kerja Alisa. Restoran De Savana Luxe kini semakin ramai setiap hari. Jadwal wawancara, undangan seminar bisnis, dan kolaborasi dari berbagai pihak terus berdatangan. Namun meski kesuksesan kini menggenggam erat tangannya, Alisa tidak lagi mengejarnya dengan ambisi yang sama seperti dulu. Kini ia hanya ingin hidup tenang, damai, dan bermanfaat bagi banyak orang. Di atas meja kerjanya, ada selembar surat yang baru saja ditandatangani, dokumen pembukaan De Savana Foundation, yayasan yang akan membantu ibu tunggal dan wanita yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga untuk bangkit lewat pelatihan kuliner. Sudah pasti, Bu? Tanya Dinda, asisten setianya. Alisa tersenyum lembut. Sudah. Aku mau semua wanita tahu bahwa kegagalan bukan akhir. Aku mau mereka lihat, kalau luka bisa jadi kekuatan. Dinda menatapnya penuh kagum. Bu Alisa benar-benar luar biasa. Saya masih ingat dulu ibu mulai dari warung kecil di pinggiran pasar. Sekarang ibu bisa bantu banyak orang. Alisa menatap keluar jendela, melihat deretan kendaraan yang melintas di jalan besar. Dulu aku nggak punya siapa-siapa, Din. Tapi justru itu yang membuatku belajar berdiri sendiri. Sekarang, kalau Tuhan kasih kesempatan, aku ingin jadi sandaran untuk orang lain. Sore harinya, Alisa menghadiri sebuah acara amal di mana ia menjadi pembicara utama. Para undangan terdiam menyimak kisah hidupnya. Bagaimana ia pernah diusir, dihina, diceraikan, namun memilih untuk tidak menyerah. Suaranya lembut, tapi tegas dan menyentuh hati. Jangan pernah biarkan luka dari orang lain membuat kita berhenti melangkah, ucap Alisa di depan mikrofon. Karena yang menentukan kita kuat atau tidak, bukan siapa yang melukai, tapi bagaimana kita memilih untuk bangkit. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Banyak wanita yang menitikkan air mata, merasakan setiap kalimat yang keluar dari bibirnya. Namun di antara kerumunan, ada sosok yang diam di sudut ruangan, Ferry. Ia datang tanpa undangan, hanya ingin melihat dari jauh. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Sorot matanya penuh penyesalan dan kehilangan. Setelah acara selesai, ia memberanikan diri menghampiri Alisa yang sedang berbicara dengan beberapa panitia. Ketika tatapan mereka bertemu, waktu seolah berhenti sesaat. Alisa? Ucap Ferry pelan. Suaranya bergetar. Alisa menatapnya lama. Tidak ada kebencian di sana. Hanya ketenangan dan kedewasaan yang tidak lagi tergoyahkan oleh masa lalu. Ada apa, Ferry? Tanyanya tenang. Aku cuma mau minta maaf, katanya lirih. Untuk semua hal yang pernah aku lakukan. Untuk penghinaan, pengkhianatan, semuanya. Aku tahu sekarang, aku sudah kehilangan sesuatu yang paling berharga dan itu bukan harta, tapi kamu. Hening beberapa detik. Alisa menarik napas pelan, lalu tersenyum lembut. Aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Fer? Jawabnya tenang. Karena kalau aku masih menyimpan dendam, aku nggak akan bisa sampai di titik ini. Aku nggak mau masa lalu terus mengikat langkahku. Ferry menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Liz, aku cuma berharap kamu bahagia. Alisa menatapnya dalam, lalu berkata pelan. Aku sudah bahagia. Fer. Dan kamu juga harus belajar berdamai dengan dirimu sendiri. Ferry mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Tapi di balik perpisahan itu, ia merasakan sesuatu yang baru, keikhlasan yang tulus. Setelah Ferry pergi, Dinda menghampiri dengan ekspresi hati-hati. Bu, itu tadi mantan suami ibu, ya? Alisa hanya tersenyum tipis. Iya. Aku rasa dia cuma butuh penutup dari semua luka yang dia buat. Dinda mengangguk pelan. Saya bangga sama ibu. Alisa menatap langit senja di luar jendela, jingga keemasan memantul di kaca restoran. Dalam hati, ia berbisik, Tuhan, terima kasih. Aku sudah melewati badai, dan kini aku benar-benar tenang. Beberapa bulan kemudian, De Savana Foundation resmi beroperasi. Banyak wanita yang datang mencari harapan baru, belajar memasak, membuka usaha kecil, bahkan menemukan kepercayaan diri yang hilang. Alisa menjadi sosok yang dihormati,
Bukan hanya karena kesuksesannya, tapi karena hatinya yang besar. Suatu hari, ia menulis di buku hariannya. Dulu aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa. Tapi sekarang aku hanya ingin menjadi cahaya kecil bagi mereka yang pernah tersesat dalam gelap. Dan dari balik jendela restoran megah yang ia bangun dengan air mata dan keteguhan hati, Alisa menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru yang penuh harapan. Kini, ia bukan lagi wanita yang diusir, bukan wanita yang dihina. Ia adalah Alisa, wanita yang berhasil menulis ulang takdirnya dengan tangan sendiri. Tamat, mantan suami dan mertua mengusirku di peresmian restoran mewah. Mereka syok saat tahu aku pemiliknya.